Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang PSAK 105, yaitu tentang akuntansi mudharabah. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ted Irmatiani dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 5. Oke, langsung saja ke materi. Pertanyaan yang pertama muncul adalah, apa sih itu akuntansi mudharabah? Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut mudharib dan pemilik modal yang disebut sebagai sahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Lalu, jika mengalami kerugian finansial, maka pihak pertama akan menanggungnya. Tetapi, jika karena kelalaian pengelola, maka akan ditanggung oleh pengelola dana itu sendiri. Lalu, apa saja sih jenis-jenis mudharabah? Oke, yang pertama ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, yaitu merupakan penyertaan modal tanpa syarat. Ini berarti pengusaha atau mudharib dapat dengan bebas mengelola modal dan melakukan usaha apa saja sesuai dengan keinginannya selama usaha tersebut mendatangkan keuntungan. Dalam bank, teknik mudharabah mutlaqah adalah kerjasama antara bank dengan mudharib. Mudharib dalam konteks ini adalah nasabah yang dapat mengelola sebuah usaha yang halal dan produktif, atau nasabah yang memiliki keahlian atau keterampilan lainnya. Hasil atau keuntungan yang didapatkan dari penggunaan dana dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Contoh produk mudharabah mutlaqah adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Oke, untuk jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu merupakan penyertaan modal dengan syarat-syarat tertentu. Ini berarti tidak seluruh usaha dapat dijalankan dengan modal tersebut. Berbeda halnya dengan jenis yang pertama tadi, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu penyertaan modal tanpa syarat. Hanya usaha yang telah ditentukan di dalam perjanjian yang dapat dikelola oleh penerima modal. Pemilik modal dapat menentukan syarat dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai. Dalam bank, teknik mudharabah muqayyadah terjadi pada kerjasama antara sahibul mal untuk diinvestasikan ke dalam proyek yang telah ditentukan oleh pemilik modal terkait. Lalu, apa saja sih syarat mudharabah? Oke, yang pertama, masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Yang kedua, modal harus diketahui jenisnya dan jumlahnya, bukan berupa barang dagang. Artinya harus berupa harga tukar, dan penyerahan harus tunai seluruhnya kepada pengusaha. Ketiga, sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, persentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama dan dinyatakan dengan jelas. Keempat, modal yang sudah diserahkan dan pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal. Yang terakhir, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, tapi dari hasil kerjanya. Lalu, apa saja rukun mudharabah? Yang pertama adalah pelaku, yaitu pemilik modal maupun pelaksana usaha. Kedua, objek mudharabah, yaitu modal dan kerja. Ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Dan yang terakhir yaitu nisbah,
atau keuntungan. Nah, mudharabah juga memiliki ketentuan hukum loh. Apa saja sih? Oke, yang pertama, mudharabah dapat dibatasi pada periode tertentu. Kemudian yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'alaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kemudian yang ketiga, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya sifat akad ini adalah amanah atau yad al-amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Dan yang terakhir, jika di antara kedua belah pihak terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Oke, lanjut ke contoh soal perhitungan bagi hasil akad mudharabah. Bank Giant Syariah atau BJS melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shopping Yogyakarta, menggunakan akad mudharabah. BJS sebagai pemilik dana dan Irfa sebagai pengelola dana. BJS memberikan modal kepada Irfa sebesar 10 juta rupiah sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari 2009 dengan nisbah bagi hasil BJS 30% dan Irfa 70%. Pada tanggal 31 Februari 2009, Irfa memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut. Penjualan sebesar 1 juta rupiah, harga pokok penjualan 700.000, laba kotor 300.000, biaya-biaya 100.000, dan laba bersih sebesar 200.000 rupiah. Hitunglah pendapatan yang diperoleh BJS dan Irfa dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 31 Februari 2009 bila kesepakatan pembagian hasil tersebut menggunakan metode yang pertama, profit sharing, dan kedua, revenue sharing. Oke, untuk jawaban yang pertama untuk metode profit sharing, untuk mencari nilai laba bersih bank syariah 30% sudah ada di ketentuan soal. Kemudian dikalilah 200.000 yaitu laba bersih. Dapatlah 60.000 rupiah untuk bank syariah. Kemudian untuk Irfa 70% juga sudah ada di ketentuan. Kemudian dikali 200.000 dapatlah 140.000. Kemudian untuk jawaban yang kedua menggunakan metode revenue sharing, untuk bank syariah masih 30% sama, dilihat dari ketentuan soal. Kemudian dikali 300.000 itu adalah laba kotor. Berbeda halnya dengan metode profit sharing yang menggunakan laba bersih, sedangkan revenue sharing ini menggunakan dikalikan dengan nilai laba kotor. Kemudian dapatlah hasilnya yaitu 90.000 rupiah untuk bank syariah. Kemudian untuk Irfa 70% juga ada di ketentuan. Kemudian dikali laba kotor yaitu 300.000 rupiah sama dengan 210.000 rupiah. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya berikan, yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.